Kalau dilihat dari keseluruhan pertandingannya ya kita yang megang kendalinya lah. Mereka tuh ngegolin kayak cuman dari kesalahan awal doang. Jadi itu tuh aku lagi megang Rizky Ridho. Terus udah aku pencet gitu. Cuman kadang emang stick rusak. Enggak rusak. Stick rusak, emang stick rusak. Berarti ada di sampai di dunia nih, stick rusak itu ada. Ada ketimpangan pemain gitu lah. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Soal Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di Bola Langit Ibu Pertiwi. Kami lebih bagus daripada DPI, Just Talk, Ruang Taktik, Garis Tengah, IDFM, dari Juara Dunia FM, Iksan dan Manar. Kami lebih baik daripada mereka. Kami lebih paham tentang National Pool FM ya. Kami lebih paham dan kami juga lebih bagus daripada kalian karena FM 2025 sudah dipastikan tidak akan ada. Kami lebih bagus daripada Aku tadi bangun tidur pas lihat bangsat aku. Tapi emang tanggung sih udah biarin aja. Iya, tahun depan lah. Makanya kita akan mulai bermain PES dan FIFA. Iya, karena FM-nya belum tayang lagi, belum terbit. Akan ada 2026 ya. Iya, Oke. iya. Itu sedih banget sih. Iya. Aku tuh kemarin udah cari-cari kan. Kok nggak ada ya? Terus aku cek, oh Maret. Oh ya udahlah, bentar lagi Maret gitu. Pengumuman datang. Pengumuman nggak ada, ya Allah. Udah kita main ini aja. Udah kita beralih ke konsol berarti. Konsol Kita aja. kembali ke rental PS sudah nggak ada tapi udah pada kaya sekarang, udah pada kebeli kali PS-nya. Iya udah bisa orang beli ya. Jadi udah mulai nggak ada tuh. Oh, iya benar juga sih. Tapi kita akan tetap main itu karena mau main apa lagi? Iya, FM-nya udah paling yang tahun lalu. Iya. Paling kalau mau Uno, gaplek gitu-gitu. Iya. Kalau mau ya, kalau Iya. mau aja gitu. Nah, ngomong-ngomong soal PlayStation, Oke. kita harus mengundang. Kalau kemarin kita udah ngundang si Manar sama Ihsan sebagai juara dunia FM, Dunia. kita Juara harus dunia. mengundang lagi juara dunia juga. Ini juara dunia dalam bidang apa? PS. E-football. 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 E-football itu apa? PES ya? Bisa PES, bisa FIFA, tergantung dia mau main apa. Kalau PES apa bahasa dulunya? Ya PES. Kalau sekarang maksudnya apa? Dulu Winning Eleven kan? Oh iya, Winning Eleven ke PES ke Ke PES masih. e-football, benar. Iya, tapi kan itu namanya Bener. PES. E-football Bukan kalau FIFA apa? FIFA IAFC. Oh, benar. AFC. Iya, kalau e-football. Udah kita tanya aja. Langsung ke orangnya. Inilah dia, Rizky Maidana. Tolong masuk, apa bedanya? Kalau e-football itu apa aja? Kalau eFootball tuh sebenarnya nama sekarang dari yang dulunya PES sama Winning. Kalau EFC dari dulunya FIFA. FIFA, nggak ngerti. Ya. EFC. EFC ya. AFC, IEFC. Kan EA Sport kan dia. Oh IE, Ya. ini IE Sport, lebih. Lu sama itu. aja. Kalau PES itu e-football. PES itu jadi e-football. Iya, kan dulu Winning Eleven, Iya. Pro Evolution Soccer. Oh, Pro Evolution Iya, itu. PES itu iya itu. Oh, singkatannya Pro Evolution. Iya. Iya. Oh, itu singkatan. Tapi jujur ya, saya memang Iya itu. tidak maniak itu Kalau soalnya. dulu kan ada 2 game kan ya, FIFA sama PES. PES ya. Ya, kalau itu tahu. Kita seringnya kalau di kampung PES soalnya. Enggak, itu dibedakan sama kasta. Kenapa? Orang kaya FIFA. Itu saya udah sering. Saya nggak bisa main FIFA sampai sekarang. Nggak bisa. Anda bisa? Bisa. Karena di anak-anak kantor pada mainnya FIFA. Terus itu Nah, lang. saya nggak pernah main kan. Iya, Waktu iya. setiap kalian main kita udah 3 tahun ini kan. Nggak pernah. Saya nggak pernah ikutan kan karena FIFA. Iya. Karena saya bisanya PES. Nah, FIFA itu sekarang ganti nama jadi EAFC. Iya, Gitu. EA Sport Ceneke. Ceneke. Cedek. Apa itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa sebenarnya? EA Sport apa tuh? Oh, aku nggak tahu, aku kan nggak main. Iya kan Aku dia nggak main main. PES kalau Dia dia. mainnya PES. Iya, Berarti kita mainnya. sama PES. Ini anak PES, FIFA, iya. anak FIFA nih. Nggak bisa Dulu diajak ah. baru-baru FIFA. juga. Anda sebletter kan. Tapi kamu dari dulu PES.
Dari dulu banget, dari PS6 kayaknya pertama kali main. Oke. PS6. Itu 2000 berapa ya? Wah, gak tahu. Kayak aku belum masuk sekolah, itu belum masuk SD gitu. Oh. Kayaknya ya 2006 2007-an lah. 2006 berarti belum masuk SD, udah main game. Udah. Kan 2003 kan, coach kelahiran 2003. Bro, Gen Z, bro. Lahir 2003. Iya, 2003. Jangan disama-samain, bro. 2003 anjing. Anda lulus SMA dia baru lahir. Lulus SMA baru lahir. Oke, 2003 udah main, lo lahir. Berarti sekitar 4 tahunan udah mulai main game. Iya. 3 tahun 4 tahunan lah udah main PS. Kok ada PS di rumah punya siapa? Ada, bapak dulu almarhum punya PS. Oh. Suka beli konsol lah dari Nintendo, PS1, PS2 gitu. Oh, emang hobi main game. Iya, Faidan mulai lah main di situ. main bola. Mainnya bola, memang udah dari Mainnya awal mainnya bola. Sebenarnya kalau almarhum bapak sih sukanya kayak main game perang gitu, cuman Tekken. nggak ada dulu Tekken. Nggak ada ya? Nggak ada dulu, nggak ada, paling The Warrior kan tuh kalau PS2. Cuman kalau dari bapak sih dulu dia sukanya main game perang, cuman gak nurun lah ke akunya. Aku dari dulu sukanya main bola. Oke. Itu kenapa itu? Suka main bola itu kenapa? Apa karena mungkin lihat dulu di TV atau emang pas pegang seru aja, lebih seru aja? Ya mungkin karena lihat juga lah ya, lihat abang gitu, abang kan suka main. Terus juga ya di rumah kan nonton bola tuh, semuanya suka bola lah di rumah tuh. Jadi ya mungkin dari situ lah awalnya. Nggak inget juga sih, soalnya masih kecil banget kan. Tiba-tiba tahu main aja. di situ. Tiba-tiba tahu main aja gitu. Oke. Oh, berarti abang-abang juga suka main bola juga di situ. Berarti PES ya. Nah, mainnya Ya, berarti PES. kasetnya PES. PES. Udah PES lu ya? Iya PES 6 kok. Iya, udah Judulnya PES harusnya. 6. Kalau Winning akhirnya ganti ke PES. Ya benar kayaknya. Winning ganti tahun berapa ya? Winning Lupa. Kayaknya tahun Segituan segituan ya, deh. 2003, 2004. 11 ya? Iya. Iya benar. Kemudian main. Main. Terus main tuh. Main terus, akhirnya lanjut sampai PS3, sampai punya PS4 gitu. Lanjut aja terus main game bola gitu, coach. SD udah jago. SD udah jago. Dulu tuh kalau misalkan ada teman-teman abang ke rumah gitu kan, biasalah anak sekolah suka ngumpul kan. Ya. Ke rumah misalkan aku suka ikut main gitu sama temen-temennya abang aku, ya gitu menang. Padahal dulu itu aku SD, temen-temen abang aku tuh SMK kelas berapa ya? Ya SMK lah pokoknya gitu. Oh, Faidan udah menang lawan mereka. Menang lawan mereka. Berarti Jarang banget kalah. Faidan itu nggak pernah ke rental-rental PS. Kadang-kadang sih, Sama teman-teman ya? Iya, sama teman-teman. Kadang kalau misalkan bosen gitu main di rumah, atau misalkan lagi nggak punya kasetnya gitu kan, main ke rental. Apalagi kan pas zamannya PS4 mah mahal banget kan kaset. Dulu mah masih bisa pakai hard disk itu kan, Iya, bisa iya. diisi. Nah, kalau zaman PS4 kan awal-awalnya susah tuh. Kayak beli kaset mahal lah, jadi ke rental gitu. Cuma dari dulu juga lumayan sering lah. Berarti kamu udah mengalami fase PS1, PS2, PS3 sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang semuanya aku mainin, Bang. Paling enak PS berapa? Menurut kamu? PlayStation Paling ya? enak dalam segi apa? Paling seru? Ya paling Atau gimana? ya, subjektif aja dari Faidan aja. Paling suka aja gitu. PS 4 sih, PS4 awal. Kalau kita pasti ditanya PS1. Karena PS2. Kenapa? Karena kenangan aja. Atau PS2. Iya. Karena kenangan Kenangan. aja sebenarnya, bukan lebih bagus atau lebih apa, Iya, tapi iya, karena sama-sama. karena kenangan aja anjing Roberto Carlos Suto. Nah, si Faidan Suto. udah nggak zaman Roberto Carlos berarti. Roberto Carlos belum. Aku mainnya zaman Adriano. Iya, Adriano tendangan kencang. Iya. Tapi itu kan masih ada Roberto Carlos juga. Zaman-zaman itu. Iya juga sih. PS1 Cuman kan? Oh iya masih. PS1 Cuman kan? aku nggak Udah ingat iya, aja, nggak iya. ingat. Cuman kalau Adriano Recoba Adriano itu aku- yang bolanya bulat. Iya. Yang berhasil di sini bulat. Iya kan? Iya, itu 2006 ke atas tuh, 2007 Iya masuknya. itu aku. Berarti itu nggak aku ngejamanin main. yang Roberto Carlos jadi Jadi striker, itu enggak relate. Itu jadul, Bos. Iya, makanya itu kita, iya. Dia masih- Cafu, Roberto iya. Carlos itu gitu-gitu. Sidorf itu. Wancu ngejamanin. Wancu enggak. Wancu. Oh, Wancu enggak. enggak. Wancu. Itu sempat dilarang. Dilarang itu. kan? Dilarang, Iya, iya, iya. dilarang. Terlalu Bayar mudah. 5.000. Taruh Wancu. Enggak boleh, emang enggak boleh terlalu gampang. Wancu. Oh, bukan zamannya ya kalau itu. Bukan, ya. bukan zamannya. Ini Adriano aku ingat, tapi Adriano udah Pro Evolution ya? Udah ya. Udah Yang bukan kayaknya. bulat itu kan, yang bolanya juga bulat. Bola memang bulat. Maksudnya ada bola putih terus garis
apa namanya? Tricolore. Iya. Iya. Jenis bolanya. Jenis bolanya, ya. jenis bolanya tuh bulat, Iya. putih, terus ada garis bulat. Iya, hitam. Iya, bulat Iya hitam, kan? ya. Baju bola juga semua dulu garis bulat di nomornya. Tuh. Coba lo tulis Tricolore, Ram. Tricolore. Ya Allah, tulis nama pemain aja dia nggak bisa boleh bahasa Inggris. Tuh, kolore aja kayak gitu. Tricolore. Colore, bukan. Bola 2006 tulis coba, keluar tuh. Bola 2006. Tuh, kan? Bola 2006. Ingat Oh, aku. Nike yang ini. Tuh, iya. Oh. Ada garis bulat tuh Nah, gitu. Ini bola Liga Jarum cuy yang gue bilang. Ya Allah, Liga Iya beneran, Jarum. beneran yang golnya bagus. Ini identik sama Adriano. Bola yang itu tuh Inter nih. Ini Inter. Yang Adriano kuning. banget, iya. Iya. Adriano banget ini. Nah, terus si Faidan ini kan main PES berarti dari kecil ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu dulu cita-citanya kebayangnya jadi apa? Belum jadi sekarang kan? Belum. Kalau SD? Dulu mah sebenarnya awalnya pengen jadi pemain bola, coach. Jadi SSB di Sidolik. Oh, di Sidolik. Di Sidolik setahun. Enggak ke ini apa namanya? Cikajang. Itu Garut lagi. Ini rumahnya di Bandung. Kiara Condong, emang deketnya ke Sidolik. Oh, Kiara Condong. Tinggal selurusan. Iya, padahal kalau ke Cikajang mah bisa aja. Jauh banget dia tuh ke Jadi Garut. Zainal tuh. Arif gitu bisa jadi Cikajang. Berarti dulu udah suka bola, pengen jadi pemain bola. Pengen Sidolik. jadi siapa? Nah, pemain favoritnya kan dari Dulu. umur 3 tahun udah kenal sepak bola melalui game ya. Udah ikutan abang-abang juga nonton. Apa klub pertama yang terkena di hati nih? Ya Allah. Seandainya kamu lahir 3 tahun sebelumnya aja. Iya. Anda masih tidak. Iya, tapi kan identik sama Serie A juga ini 2004 Iya, Enggak, udah bener. transisi ke Liga Cuman, Inggris. Iya di PES-nya Oh, itu iya, masih Adriano iya, paling di oke PES-nya, iya, gitu-gitulah. Tapi Del Piero. kenannya di Liga Inggris. Iya. Kenapa bisa suka Manchester United? Karena Rooney sih, coach. Oh, iya. Rooney dulu wah gila. Bikin jatuh Coba hati. nonton, apalagi kan final yang Moskow itu kan 2008 ya, 5 Iya. tahun jadi masih hitung-hitung masih kehitungnya masih awal-awal nonton bola lah. Oke. Kan ya orang biasanya milih tim favorit dari pas awal dia nonton Iya, bola yang kan. dia kenal pertama Iya, lah. Iya, iya, iya. jadi ya itu alasannya. Oh, berarti nonton yang Rooney itu waktu masih sekitar 5 tahun 6 tahunan. 4 tahun kayaknya 4 tahun soalnya Udah ikutan 2007 teh kayaknya ya kalau nggak salah Persib teh pernah lawan Krakatau Steel, Pernah. Pelita Krakatau. Pernah. Itu 2007-an kan menurut Iya, saya. iya. Orang nonton ke sana, coach. ke stadion. Iya. Oh, dibawa ke stadion. Asli ya di Cilegon di mananya? Oh iya. Iya, Iya. sana. Purwakarta Jadi bukan Cilegon. sekitar tahun segituan tuh udah mulai nonton bola 2006 2007-an teh. Dibawa siapa ke Cilegon nonton bola? Almarhum Bapak. Oh. Emang Oh, walaupun main gamenya perang, tapi almarhum bapak itu Iya, suka bola. Suka bola. Oh, gamenya cuma doang yang perang-perangan Iya. gitu. Kalau Abang juga iya. suka bola. Abang juga suka bola. Dibawalah nonton Persib berarti. Hmm. Sukanya siapa dulu pemain Persib? Oh, Persib dulu. Pemain Ini, yang pertama disukai. Patricio. Jimenez. Oh iya. Ditutup. Jimenez. Iya, iya. 2007 emang iya. Iya. betul, Barkowi enggak Barkowi? Barkawi suka lah. Soalnya kan paling favorit lah. Iya. Paling favorit Barkowi. Enggak, Jimenez. Jimenez ya. Jimenez. Pat Jimenez. Uncle Pat. Uncle Pat. Iya. Nah, terus kemudian kan pada akhirnya kan suka main game tapi suka bola, nonton bola juga. Nah, kebanyakan dari kita adalah menggunakan klub yang di PES itu Iya benar. adalah yang kita sukai di real life. Misalnya aku pakai Juve tapi kalau aku kuat ya aku pakai Madrid atau Barcelona gitu kan, karena tahu diri lah gitu kan. Nah, si Faidan pakai apa waktu main PES? Awal-awal itu Iya. MU kayaknya deh. Waktu Langsung. udah kenal sepak bola juga Iya. MU. MU. Oh. Fidik, Ferdinand. Iya, Ya, Fidik Fidik Ferdinand Evra. Masih, Evra, iya masih benar. zaman-zaman itu aja. Udah ada Siapa? Ronaldo juga. Tevez. Ronaldo Tevez 2007. masih ya, Ronaldo. Masih kan Iya. UCL Final Moskow ya? MU, Iya. 2003 kan udah datang ke
ke MU. Oh itu mah masih era kejayaan ya. Itu masih bagus tuh. Iya, masih itu bagus. Masih Bukan maksudnya, bukan masih bagus ya, bagus emang. Emang MU MU juga bagus. masih ada Sir Alex soalnya Betul, masih iya, aman, betul, masih betul, aman. betul. Wajar lah dia menyukai MU karena ya zaman bagus juga ya benar. Iya, soalnya itu pas mungkin pakai MU juga kalau aku main di zaman itu. Juve kan seri B. Iya karena Masa main pakai Oliver Capo? Pakai Capo, Iya, benar, pakai Ruben Oliveira kan nggak mungkin ya. Itu tuh. Oh, jadi mainnya sama real life-nya juga sama. Sama. itu udah mainin Ronaldo, Giggs gitu. Ya, Ronaldo Giggs. Nah, udah. sukanya tuh main apa? Main lawan orang 1 lawan 1 gitu, main cup ramean. Biasanya kan kita undian tuh, main cup Yeah. tuh kalau rame di rumah gitu. Atau main yang kayak Master League gitu. Semuanya sih, semuanya benar-benar dimainin. Misal kadang sendiri, lawan komputer gitu ya, yang mode apa, yang exhibition match gitu. Oke. Terus kadang kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan ada teman abang lagi Rame. datang ya ikutan lah, nimbrung gitu. Terus kadang main Master League juga. Kadang bahkan dulu pernah mama aku lagi nyuci kan, aku ajak main PS tuh dulu. Gimana? Sambil nyuci Mama aku gitu. lagi nyuci kan, terus kan ditinggal tuh kan di mesin. Aku ajak main PS saking nggak ada. Untuk Saking nungguin nggak ada temennya, cucian. iya. Ya Allah. Kalau yang itu yang bikin orang sendiri, orang Oh, yang iya, mirip iya. kita Oh gitu. ini Become a Legend. Become a Legend. Iya, iya main Suka. juga. Gitu. Jadi bener-bener semuanya jadi mainin. Oh, semuanya ya. Sumpah itu ya Become Legend. Kalau Aku ada kan yang main paling sendiri, kita ikut ke klub-klub itu kan. Iya. Iya itu. Yang kita suka nggak dioper-oper. Gue kan Iya, itu. kadang gue suka kesel kalau nggak misalnya aku Karena satu belum jadi pemain bintang. Iya, kan? Masih iya. rendah. misalnya aku masuk katakanlah MU zaman itu ya, ada Ronaldo nggak ngoper. Nah kalau pas gue pegang bola, gue oper lagi tuh walaupun dia dan Tapi kan habis itu Anda dicadangin. Iya, ya tapi itu tuh manusia banget ya ternyata ya. Ya iya. Kita kayak seleksi tim beneran. Anjing gua nggak dioper-oper amat, kesal banget. Ya, Coba pasti jadi apa tapi? Striker. Jadi apa? Wah lupa. Kayaknya semuanya gak- pengen iya, jadi striker. Iya deh, Karena kayaknya ada deh. kemampuan Iya. pencetak gol kan. Gol. Maksudnya semuanya pengen cetak Keren gitu kan Pernah jadi kelihatannya. gelandang tapi gatal cuman passing, udah gitu udah diem. Iya sih. Nggak pegang bola banyak, akhirnya gue jadi striker. Iya. Pasti yang ikut-ikut main itu apa sih namanya, Master League apa Become Legend ya? Become a Legend. Yang pernah main Become Legend pasti pernah ngerasain kesal nggak dioper. Iya, semua itu. Aku tuh Terus kita benci banget sama teman-teman kita kan, itu kayak ngerasanya temen ya. Iya, Karena mereka aku senang banget tuh main Beckham Legend. Aku hampir tidak pernah main exhibition match lawan komputer. ya? Oh iya. Gak suka aja. 11 lawan 11 lo main gitu satu Aku Juventus. sendiri gitu, main sendiri terus lawan enggak. Jadi cuman main Become Legend. Beckham Legend. Legend. Bikin Kalau orang- sendiri ya, Kau bikin orangnya gimana? bikin orang gondrong. Keren. Keren lah. Keren banget. Ganteng gitu ya. Kayak saya gitu loh, maksudnya ton warnanya aja yang kita sesuaikan ya. Iya. Sisanya itu gondrong, ikal, pakai ini. Ya Patricio Jimenez lah. Nama siapa? Nama ganti banyak tuh, ada Mad Max. Mamat Maksimal kan. Mad Max gitu. Ganti-ganti pokoknya. Berarti Master League gak main dong Bang Mamat? Enggak, aku tuh kalau main nggak Master suka League ya? mending sekalian main FM. Oh Karena aku nggak mendapat Oh, iya. kebahagiaan yang sama. Kayak ini kan aku ikut main juga gitu. Kalau ini tuh aku jadi manajer Iya. betulan. Pure Gitu. ya. Nah aku mending main itu. Jadi kalaupun di PES itu kalau nggak ada teman main, mainnya Become Legend. Become Legend pasti tuh. Faidan juga sama. Apa? Itunya apa posturnya dibikin keren-keren gitu. Enggak sih, biasa dibikin aneh-aneh gitu coach. Ya aneh-anehnya gimana? Aneh-aneh aja, yang mukanya berbentuk aneh lah pokoknya. Rambutnya acak-acakan gitu. Unik. Selebrasi, pilih selebrasi yang mana? Aduh, selebrasi lu. Kalau saya yang Batistuta. Aku yang Oh, yang gini gini. ya, sambil Kalau apa, gua sambil nyorot seluncup. kena Ya, Oh, knee slide, knee Enggak, slide saya sambil itu. Batistuta. Hah? Batistuta mode. Yang gimana nembak? Keren. Itu keren tuh. Pas ngegolin sliding langsung papa kayak kita 3 pertandingan main jelek. Terus habis itu ngegolin di pertandingan keempat. Itu kan kayak mau membungkam supporter, mampus kalian. Dadangin saya tuh. Itu kayak gitu. Seru lah. Faidan jago gak kalau main itu? Kalau main Become Legend? Dulu mah jago. Pastilah. Dia oper-oper juga gak? Enggak, sama awal-awal kayaknya gitu semua deh, kalau misalkan apa ratingnya masih kecil teman-teman itu kita ya. Belum dianggap. Baper gak sih? Kalau gue baper sumpah. Baper mau marah siapa? Maksudnya Anda baper mau marah siapa? kita kan satu tim terus tiba-tiba gak dimainin sama pelatih, gue kesel sama pelatihnya.
Ya, taruhlah misalnya. Cuman main 1 menit. Oke, taruhlah misalnya pelatihnya Jose Mourinho. Iya. Oke, Anda gak dimainin sama Jose Mourinho nih. Anda kesal sama Jose Mourinho. Ya, Mau kesel. ngapain? Mau diapain ini Jose Mourinho? Ya kan enggak kalian maksudnya kesal juga enggak gitu kan. Ya kesal aja, tapi kan bisa skip itu. Babak pertamanya lewat, babak kedua dimainin Iya. kayak ya. Oh, dimainin nih menit sekian gitu. Bisa bikin mode cepat kan? Maksudnya masa sama komputer aja gue dijajah. Lah kok Iya kan? Astagfirullahaladzim. Pasti awal-awal kan dan main 1 menit, Iya, naik itu 5 menit, pengganti. 15 menit, terus diganti tuh Iya. diganti. Makanya main di klub kecil dulu. Ya, Yang paling benar, Iya. benar. Oh. Anda langsung klub besar. Iya. Ya Allah. Enggak, malah Prancis biasanya Prancis. Mereka klub kecil dulu, Liga Belanda biasanya Ya. atau Liga Jerman, divisi bawah Liga Portugal, divisi bawah pasti gitu. Nanti baru dibeli sama Liga Italia papan tengah gitu-gitu dulu. Paling jauh pernah juara apa di yang Become Legend? Lupa. Dunia pernah juara dunia. Kayaknya enggak deh. Ballon d'Or. Champions. Ballon d'Or pernah Wah, tuh. udah jago. Negaranya apa? Inggris deh kayaknya. Oh, Inggris. Saya Sri Lanka. Saya pernah pemain Iya. Sri Lanka. Sri Lanka. Pemain negaranya Sri Lanka. Kalau aku pernah Indonesia gara-gara tapi jadi nggak masuk Eropa nggak Piala Dunia jadi bikin lagi negaranya Inggris biar masuk Piala Eropa. Piala Dunia. Iya. Karena yang enaknya itu adalah kalau apa namanya naikin ini kita ya, itu kalau di negara yang namanya aja hitam semua tuh. Namanya nggak ada, maksudnya nggak ada datanya gitu kan. Iya, iya. Cuma kita yang bisa diklik nih cuma kita. Iya. Itu kan berarti semua lebih rendah dari kita kan. Walaupun kita masih juga cadangan di klub mana. nggak gendongnya ya. Tapi kita main di Eropa, dia main Liga Sri Lanka ya. Lo Become Legend paling jago juara apa? Paling jago Champions. Oh dapat champion. Dapat Champions. Tapi itu udah jago banget main Iya. di Lazio kalau nggak salah. Tapi itu harus bertahun-tahun kan? Iya. Ya, nggak bukan Bertahun-tahun di semusim, game 2 ya, bukan musim ya. bertahun-tahun di Iya, iya, benar. kehidupan Di nyata. game, Iya, iya. Nah, kalau waktu main zaman-zaman itu yang paling sulit dikalahin siapa? Yang main bareng ya? Abang ke atau temannya abang gitu-gitu. Abang aku. Kalau Jago di juga antara lu. temen-temennya ya, Iya. ya abang sendiri. Oh jago, jago, juga. jago. Tapi dia Cuman nggak seriusin ya mungkin. Iya, Ya? cuman nggak diseriusin. Kalau aku kan dari situ ikutan turnamen tuh kan, terus akhirnya kan jadi gabung komunitas kan, bareng teman-teman ya dikembangin lah gitu. Kalau Teman-teman abang abang ada yang pernah bilang, oh ini bakal jadi pemain PES jago di masa depan gitu. Ada nggak? enggak sih, kayaknya udah Belum nggak kepikiran kepikiran ya, juga dulu ya. sih, Karena Coach. belum football belum ada e-sportnya belum- juga e-sport kan. belum merajalela di mana-mana. Iya. Nah, kalau seandainya misalnya ikut turnamen gitu, hadiah paling besar yang zaman itu ya belum jadi pro player ya. Itu diterima pernah berapa, Faidan? Paling besar ya 2014-an, 2016 sih, belum jadi profesional hitungannya. Itu sekitar 10 kayaknya. 10 juta? Turnamen di mana cuy? Banyak sih, Coach. Di Di Bandung? Bandung ada, di Jakarta juga berapa kali dapat 10. Faidan ikut mulai pertama turnamen di kelas berapa? Kelas 1 SMP berarti. Mulai SMP ikut turnamen itu. 1 SMP. Turnamen rental biasanya kan, turnamen Turnamen rental, rental, ya. terus atau turnamen umum apa gitu bikin PES gitu kan. Iya, iya kayak gitu biasa. Biasa kayak gitu sih kan, yang bikinnya tuh dia nyebar kayak apa? Posternya gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. dulu aku lihat di Twitter tuh 2014, terus akhirnya ya udahlah cobain iseng gitu. Cobain iseng terus main. Nah, akhirnya diajak lah sama, ternyata Kak si orang-orang yang biasa ikut turnamen tuh mereka berkomunitas gitu lah Oh. gitu. Oke. Dan itu Faidan juara. Enggak, kalah. Oh, tuh kalah. Cuman di turnamen pertama itu aku bisa ngalahin yang dianggap jago gitu di Bandung tuh. Oh. Jadi nomor satunya Bandung itu sempat aku kalahin. Di turnamen itu. Di turnamen itu, jadi akhirnya kayak ya udah nanti ikutan lagi gitu. Di turnamen selanjutnya diajakin gitu lah. Jadi dirangkul lah. Akhirnya masuk komunitas ini. Iya, akhirnya masuk komunitas itu. Itu SMA berarti. SMP. SMP. SMP yang 2014. SMP. Oh 2014 SMP. Dia baru 11 tahun. Iya, 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 iya. 11 tahun. SMP 2014 karena Anda udah dapat surat peringatan DO kan. Dia udah dapat surat peringatan DO. 2014 gue udah di Simamau. Oh Iya, SMP Coach itu baca-baca Coach Rifan tuh SMP. Udah DO belum? Baca kok sih. Udah DO belum itu? Udah kerja. 2000. Udah kerja. Oh iya. Iya coba 2003 ke 2014 ya. Iya masuknya 2000. Iya benar. Udah kerja. Benar. Dia masih SMP main game. Main game dan juara, kalahin juara Bandung. Oke. Kalahin juara Bandung. Dari Itu situ mulai tuh. langsung tuh ya, fokus di itu.
dulu orang tua gimana waktu awal-awal ikut turnamen gabung komunitas kan akhirnya sering keluar kan. Iya. Sering ketemu sama teman-teman yang inilah. Nah itu orang tua nggak apa-apa atau gimana? Basicnya sih sebenarnya kalau misalkan kayak gabung ke komunitas sering main gitu nggak apa-apa. Cuman yang dibatasi itu ya kayak jam jam mainnya misalkan dulu tuh jam 10 lah. Jam 10 tuh udah harus di rumah gitu. Terus ya misalkan ya sekolahnya juga mesti bener gitu. Ya untungnya aku juga nggak macem-macem lah, nggak yang suka bolos gitu-gitu. Jadi ya nilainya juga lancar gitu. Terus ya di rumah juga nggak bikin masalah atau gimana. Jadinya ya udah izinnya juga lancar sih Gak pernah nyolong duit orang tua buat main PS gitu? Nggak pernah. Oh, Kalau di Bandung disebutnya Uniko itu. Uniko. Iya, Uniko. Oke, Uniko. Singkatannya dong. Usaha nipu kolot, Bang Mamal. Tapi enggak Nggak pernah. Jadi aman-aman aja, nggak ada Jadi aman-aman larangan aja. juga ya gitu. Nggak ada larangan. Cuman adalah satu ya sekali-kali pulangnya lewat dari jam 10 gitu karena kan kadang lagi seru-serunya juga gitu kan. Jadi ya kadang udah marah kalau udah cuman jarang sih, jarang. Nah, itu gitu kalau Anda mau berprestasi di luar rumah atau pulang malam apa di rumah baik-baik aja. Ini enggak udah Uniko di rumah. Uniko di rumah ya kan. Nilai jelek. Terus pengen pulang jam 1 malam ya pasti kena marah bukan orang tuanya yang salah. Tapi di sekolahan nilai aman. Nilai aman, coach. Ranking berapa? Zaman itu di SMP itu. Itu kan masih zaman ranking tuh. SMP kayaknya keempat, pernah keempat. Oh. Lupa lah, nggak inget sih, nggak begitu inget. Tapi ya pernah keluar dari 10 besar ya. Iya, jarang. Keren, emang berprestasi emang. Aman aja. Iya, Aman, jadi, aman-aman jadi aja. menurut Faidan gimana? Kan ada orang bilang lah, misalnya kalau fokus ke e-sport gitu-gitu atau fokus ke hal-hal di luar pendidikan formal ya, sekolah, itu tuh akan mempengaruhi nilai di sekolah gitu loh, akan jeblok karena kita akan jadi terbagi fokus, belajarnya kurang. Menurut Faidan gimana tuh? Ada benernya sih sebenarnya, apalagi kalau misalkan udah sampai jadi profesional ya, Bang Mamat, karena aku juga ngalamin lah di SMA itu kelas 3 itu aku kan direkrut Buriram. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan karena kita main game otak kita jadi kosong gitu, cuman kayak kehadiran itu susah kan. Dulu tuh aku pulang pergi Bangkok itu tiap minggu kan buat tanding. Nah, jadi kehadiran aku tuh kayak seminggu tuh minimal 2 hari lah nggak hadir di sekolah gitu. Nah jadi ya sebenarnya problemnya itu, kalau mau profesional ya better sih diselesain dulu pendidikan formalnya gitu. Karena ya mau gimana pun juga kan namanya kerjaan mah totalitas ya, kita butuh waktu yang full gitu. Apalagi e-sport juga kehitungnya lumayan padat lah schedule-nya kalau udah jadi profesional gitu. Jadi ya better itu sih, beresin dulu. Berarti aja. fokus di waktunya sih yang susah. Iya, pembagian waktunya. Kalau bikin bodoh mah enggak juga ya. Iya, bikin bodoh sih enggak. Iya, tapi belajar akan terganggu nggak? Belajar enggak sebenarnya. Cuman ya itu, mungkin ya yang waktunya tidur kepake untuk belajar gitu, waktunya istirahat. Karena kan ya e-sport kan harus jaga performa dengan latihan kan. Nah, jadi ya banyak waktu yang harus dikorbankan sih gitu. Salah satunya waktu istirahat. Soalnya di waktu ya, di waktu. Ya. Ini menarik nih. Tadi Faidan bilang kelas 3 SMA udah di Buriram kan? Iya. Nah, ntar dulu. Tadi kan SMP game turnamen pertama. Terus kemudian berarti ada turnamen-turnamen berikutnya sampai SMA. Ya. Itu udah dapat juara. Udah. Jadi 2014 tuh sebenarnya belum terlalu lah. 2014, 2015 tuh belum terlalu. Masih kayak kalau misalkan bisa juara di rental masih kayak juara 3, juara 2, cuman udah lumayan lah dari segi permainan gitu. Kadang ya juara 1 cuman belum sering lah. Nah, di 2016 itu ada dulu turnamen namanya Liga 1 PES di Bandung. Jadi dia tuh salah satu kayak IO gitulah untuk PES, dulu kan masih PES. Di 2016 dia tuh kerjasama se-Asia Tenggara gitu. Nah dia tuh ngadain turnamen Asia Tenggara
tapi untuk mencari perwakilan tiap negaranya diadain kualifikasi. Nah kebetulan di tahun 2016 itu aku juara satunya. Jadi perwakilan 4 orang tuh, juara 1, juara 2 sama yang online-nya berdua gitu. Terus akhirnya dari situ aku terbang ke Vietnam. Itu salah satu turnamen yang Besar lah saya itu salah satu turnamen besar di awal karir aku gitu. 2016 ke Vietnam. Emang kalah sih, cuman di Vietnam tuh aku cuma sampai 8 besar gitu. Cuman pengalaman dan pelajarannya tuh banyak banget lah. Sampai dari situ aku ke Bandung main di semua turnamen itu aku nggak pernah kalah, juara 1 terus sampai di blacklist. Abis Dari balik situ. dari Vietnam itu sampai di blacklist. Iya, bener-bener nggak kalah-kalah Bang Mamat itu. Itu Kayak berapa bulan itu main kayak datang ke rental ngambil uang hadiah udah masih menang. Iya. Ke Vietnam yang berangkatin siapa? Ya itu si IO yang tadi Oh, itu. dibayarin Iya, itu dibayarin, berarti. Oh, iya. gara-gara Mereka kualifikasi juara. karena Iya, emang karena kualifikasi. tujuan turnamennya yang di Vietnam itu, tapi Iya. untuk siapa nih perwakilan Indonesia? Ya Iya, dibikinlah kualifikasi di betul, Indonesia gitu. betul. Itu pakai tim apa waktu itu? Pakai Bayern Munchen. Yang kualifikasi nih. Ya. Di sana juga pakai yang sama. Ya, pakai. Oh, Robin Ribery nih ya. Iya, Robin Ribery, pantes. Douglas Costa. Masih ngandalin speed lu juara dunia. Lu kacau lu ngandalin speed nih masuk dan tendang gitu. Oke, itu pas pertama kali ke Vietnam orang tua gimana? Nah, orang tua kaget. Dulu tuh udah kurang bisa ke Vietnam. kan biasa kayak cuman bawa bukan Uang. bawa uang sih, kayak biasa nggak usah nggak nerima ini pemberian uang jajan gitu kan. Weh. Biasa kan gitu kan. Iya. Udah jalan sendiri nih. Cuman Kelas. cuman pas waktu itu tuh bilang mah ya habis juara gitu bulan ini ke Vietnam ada turnamen, soalnya kemarin kualifikasi, terus dia nggak percaya kan, akhirnya sampai nganterin bikin paspor dan segala macem mama aku sendiri tuh dulu. Jadi akhirnya dari situ sih makin inilah izin segala macam makin. Itu masih ya, sekolah makin lagi ya santai, ke Vietnam itu ya. Kelas 2 itu, kelas 2 SMP. Itu menjelaskannya mudah apa enggak bahwa ini mau turnamen PS nih di sana? Yang Sebenarnya- itu kok yang mama nunggu cucian itu. Kok bisa ke Vietnam? Yang mama nunggu cucian sambil main sama kamu itu ke Vietnam. Tahu gitu mama gak nyuci, fokus main. Kita berangkat bareng. Iya, kita berangkat bareng. Enggak sih, enggak terlalu susah karena Udah emang kan ngerti. dari 2014 kan aku startnya, dan turnamen ke Vietnam itu 2016. Oh, Jadi udah paham ya. iya udah paham lah kan. Terus aku juga lumayan sering main ke tempat komunitas itu kan. Jadi tiap keluar juga kan izin tuh kan mau ke sini. Jadi tahu lah gitu. Iya. Nah, terus abis itu yang dari Vietnam itu akhirnya Buriram ngerekrut. Oh, Atau masih belum? jauh Masih jauh lagi. Bang Mamat. Itu 2016. Di 2017 tuh aku vakum sebenarnya. Karena? So-soan vakum lah. Karena Karena aku di mau blacklist. UN, Karena di blacklist. Karena aku mau UN. Karena aku mau UN, jadi Oke. so-soan vakum gitu. Terus 2018 itu aku main lagi, menang lagi kualifikasi untuk Asian Games waktu itu. Jadi Asian Games ada exhibitionnya, e-sport masuk cabang eksibisi, dan ada e-football. Terus aku menang tuh, kualifikasinya cuman batas usianya itu 16 tahun minimal. Aku waktu itu masih 15 tahun, jadi nggak bisa main tuh, diganti. Nah di 2019 itu aku juara Indonesia, juara Asia Tenggara, juara Asia di 2 kategori, juara Asia di 1 versus 1 sama 3 versus 3. Habis itu lanjut ke World Finals di London. Itu aku juara 2 untuk kategori 3 versus 3 sama semifinalis untuk 1 versus 1-nya. Dari situlah Buriram masuk gitu. Berarti masih di 2019 nih. Ya, 2019. 2019 langsung juara bertubi-tubi. Oke, Ya, akhirnya 2019. Buriram menyodori kontrak. Iya, Buriram. tuh. Kontrak profesional nih ya, Iya. selama 1 tahun untuk main di Enggak Buriram. satu musim lah. Satu musim e-sport, ya, 10 bulan lah ya. Nah, itu berarti udah lulus SMA-nya belum? Belum. Berarti Kelas 3 itu. SMA dan klub. Iya. SMA dan Buriram tuh. 2017 itu kan UN SMP kan? Iya.
UN SMP. Terus dia vakum dari 2017. Iya. 2018 udah ikut lagi. Ya. Main lagi, oh ya. Tapi oke. udah levelnya yang dunia lah, Iya. Asia Tenggara, 2019 sorry 2019. 2019 Asia. Akhirnya direkrut lah sama Buriram. Nah itu kalau jadi atlet e-sport hari-harinya sebetulnya ngapain sih? Bongkar PC. Rakit PC. Rakit konsol. Logikaku ya, atlet sepak bola nih, bangun pagi latihan, rest siang, sore latihan lagi. Nunggu sampai tanding kan? Itu atlet sepak bola kan? Iya. Nah, atlet e-sport bangun pagi itu ngapain? Sama kurang lebih gitu latihan. Latihan apa? Main game ya? Oh iya main Cuman tapi ada tergantung sih banyak tergantung apa ya program latihannya sih ada kayak drill misalkan ya ada fase main biasa gitu ya sparring gitu sama Oke. tim lain atau sama player lain ada kayak semacam drill yang misalkan ketinggalan 2-0 dulu dari awal gitu atau di kartu merahin dulu pemain kita gimana gitu kayak gitu ada drill-drill kayak gitu tergantung programnya sih. Bukan drill yang kayak itu ya, kayak latihan dribbling yang lewatin patok-patok itu. Nggak Oh ada. kalau itu mah apa ya perorangan aja sih karena itu kan jatuhnya ya skill Iya, iya. masing-masing Masing-masing. kan. Berarti Jadi lebih ke itu, situasi ya, game situasi. sama gaya mainnya juga beda kan. Kalau misalkan yang gaya mainnya dribbling ya pasti ya hal kayak gitu pasti dilakuin lah. Cuman kalau yang direct kayaknya kurang terlalu merhatiin deh. Kayaknya ya. Latihan tuh tiap hari kayak gitu berarti. Iya, tiap hari. Sampai bosan nggak? Pernah Sampai bosan? bosen pernah bosen. Nah kalau orang sebenarnya ini kan kebalik ya, misalnya orang itu lagi burn out di luar gitu, rutinitas, larinya ke game sebagai refreshing. Nah kalau game itu sebagai pekerjaan, kalau burn out gimana? Faedahnya itu ngatasinnya gimana gitu? Kalau lagi Nah jenuh-jenuhnya? itu sebenarnya yang bikin pusing itu karena kan awalnya ini hiburan kan. Iya. Ini salah satu cara untuk pelarian lah Iya, untuk iya. refreshing. Cuman ternyata ini bikin bosan juga lama-lama. Jadi kadang aku juga masih bingung sih sebenarnya sampai sekarang. Cuman Belum nemuin caranya? iya, cuman salah satu yang paling efektif ya ditinggalin dulu aja. Kayak misalkan sebulan, aku pernah nggak main sampai 3 bulan gitu kayaknya pernah deh. Saking lagi bosennya gitu. Kalau nggak ditinggalin main FIFA. Gitu, Tapi kan main nanti main game di FM. HP juga. Tetris kayak apa kayak pasti. Iya, tapi itu nggak ngeganggu lah untungnya gitu. Oh, karena ini udah dianggap di mindset bukan pekerjaan. Iya, Kalau yang ini nih pekerjaan nih gitu. Iya, bola. gitu. Jadi bagi Faidan si konsol ini PS dan segala macamnya ini tuh udah bukan hiburan ya? Iya, udah bukan hiburan. Udah pekerjaan. itu semenjak kapan itu berubah mindset bahwa ini tuh bukan sekedar main-main lagi, ini pekerjaan aku gitu. Semenjak di Buriram itu sih 2020 awal itu. Karena kontrak kan terus tekanan juga ya apa ya beda lah gitu. Di Buriram berarti sadar dapat nggak sadar. jersey. Iya dapat cuman versi e-sportnya. Oh, jersey e-sport Buriram. Ya cuman kalau kita lagi main lagi kebagian home itu dia kandang e-sportsnya di depan Chang Arenanya coach. Ada stadion e-sports gitu. Bukan stadion sih lebih. Ya stadion lah, cuman beda dari stadion bola gitu. Belum venue yang gimana-gimana. Cuman ada tempatnya gitu. Prestasinya gimana di Buriram? Juara liga 2 kali. Back to back. Berarti Iya. kejuarain Buriram. Oh iya, 2 kali. Di Liga Thailand. Iya, 2 season kan aku main 2020 sama 2021. Back to back itu 2 musim juara terus. Itu yang 1 lawan 1. Dia tuh mix gitu. Jadi 1 lawan 1, terus ada 3 lawan 3, terus 1 lawan 1 lagi. Tapi poin hitungannya ya. Iya, jadi satu kan itu 3 kategori itu kan. Nah, 1 kemenangan itu 2 poin nilainya. Jadi maksimal bisa 6 poin. Back to back. Iya, Back to back back. to Thailand 2 Buriram. bintang, coy. Itu teman-temannya yang lain itu orang mana? Kebanyakan orang Thailand. Ya aku tuh bertujuh gitu satu tim 5 orang Thailand, aku Indonesia, Vietnam 1. Yang dikontrak Buriram ini Ya, sebagai tim Buriram. Ya. Bolak-balik Bangkok udah biasa berarti. Berarti Iya, tiap minggu bisa Thailand. Woi coy, gue kira condong Buriram ini gila. Iya. Kelah. Kiara Bangkok. Kiara Bangkok. Kiara Bangkok. Nih kalau
penasaran aku kalau 3 lawan 3 ngebaginya gimana sih, ngebagi chemistry-nya? Betul, apalagi yang kayak Buriram kan orang yang gak kamu kenal. Beda sama kalau di Bandung atau di Indonesia, Yeah. kamu udah kenal temanmu sebelahnya, komunikasi aman. Ini kebaginya gimana nih? Oh jangan Opa. ya kapun dah. Kalau itu biasanya awalnya main biasa aja sih. Kayak misalkan dilihat dulu nih gaya mainnya yang ini gimana gitu. Nah, Oke. terus kan kelihatan nanti kalau misalkan dulu di Buram tuh contoh deh. Aku tuh paling sering mainin apa ya disebutnya ya, last man defendernya lah. Jadi aku yang megang garis pertahanannya gitu, temen aku yang ngepresnya, terus aku yang motong-motong bola passingnya, kayak gitu sih jatuhnya. Kalau buat nyerangnya sih lebih ke arah apa ya, hafalan aja sih. Jadi dibikin gitu skemanya mau kayak gimana, mau karena kan rata-rata biasanya misalkan kita lagi megang bola terus kelihatan nih temennya mau dipasing. Nah, si musuh tuh biasanya kayak Masuk. iya motong gitu. Nah, biasanya kita akalinya dibalikin pakai L1 segitiga gitu. Oh, dengar ya Gitu. teman-teman, L1 segitiga. Biasanya kayak gitu. Buat apa itu? Ini cheat nih. Pokoknya tekan aja. Kalau lagi serang, musuh mau dekat L1 segitiga. Itu kalau 3 lawan 3 juga kali. Udah 1 lawan 3. Pokoknya musuh mau datang L1 segitiga itu pokoknya. Kalian akalin pakai itu. Back to back Buriram coy, kelas 2 SMA. Asia Tenggara, Liga Thailand, Bro. Berarti ada Gokil. bolos-bolosnya dikit kali ya di SMA. Ya pasti. Banyak itu kelas 3 itu. Bukan dikit ya. Iya. Sampai diprotes guru kan berapa kali tuh. Nah, gimana tuh caranya dan menjelaskan ke generasi yang bukan ada di masa ini ya, ada ke guru, ke orang tua gitu kayak ini bolos buat apa? Ya saya ke Buriram, ini main PS. Itu tuh agak sulit untuk dicerna ya. Main Untuk PS, dicerna kamu. di generasi di atas Iya. kita gitu. Itu gimana dong caranya? Ya untungnya ada guru yang ngerti juga sih gitu. Jadi dibantu lah sama guru yang ngerti ini untuk ngejelasin gitu. Karena ya kalau murid ngejelasin kan biasanya Sulit. susah juga Ya, ya. kan posisinya. Jadi ya udah aku cuma ngejelasin aja ini kayak gini keadaannya gitu. Lomba. Ini ya udah. Ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Terus kebenaran Covid juga akhirnya UN-nya nggak jadi kan dibatalin. Oh iya, generasi Emang baru. rezeki ya. Rezeki. Oke, nah abis dari Buriram berarti Covid dulu nih. Covid. Oke. Nah, lanjut lagi pas enggak lanjut akhir tahun. Itu pas PPKM apa ya? Iya, iya. 2020 ada turnamen di Indonesia namanya IFL, coach IFL Indonesian Football League. Mereka kerjasama sama tim-tim bolanya. Nah, kebetulan di 2020 itu aku ngewakilin PSS. Oh, yang ke Sleman. Sleman. itu. Nah, Oke. Sleman 2020 itu baru ada liga, berarti Liga 1-nya juara. Terus IFL lanjut lagi di tiap tahun ada 2021 ada tambah IFC, dia cupnya lah Kopa Kopa Jisamsunya Jisamsu. lah. Terus ada liganya, jadi liganya jalan, habis beres cupnya jalan gitu. Nah di 2021 tuh aku liganya kalah berapa besar gitu, 8 besar kalau nggak salah. Nah yang cupnya juara di 2022 aku pindah ke Bali United, juara lagi liga. Nah IFL 2023 aku pindah ke Persik, liganya kalah lagi tapi cupnya juara lagi. Kenapa nggak Persib? Nggak ada yang Nggak ada. Persib nggak punya tim Nggak, e-sportnya? ya, nggak punya tim. Oh ini yang berarti klub Liga 1 yang sudah punya e-sport. cabang Ya. e-sport aja ya. Dan nggak juga sih sebenarnya, bukan e-sportnya juga, cuman kayak khusus buat e-football aja. Kalau e-sport tuh beda lagi. Kalau misalkan PSS nih contohnya, dia dulu punya namanya EJS tuh Elang Jawa Esports atau apalah, aku kurang ngerti. Nah itu tuh dia kayak punya beberapa divisi kan, PUBG, Mobile Legend. Cuman mereka tuh pakai namanya EJS bukan PSS Sleman. Nah kalau di IFL itu bener-bener pakai nama timnya. Klub ya, Iya berarti nama ya. klubnya. Yang Bali IOG ya. Nah ya bener Island of IOG God ya, ya, ya. IOG. Nah kalau aku bawa Bali Unitednya gitu coach. Oke. Karena udah EFL itu. Ya Itu berapa tim tuh? Seluruh tim Liga 1 enggak ya? enggak, ganti-ganti sih tiap tahunnya tergantung dari ketersediaan timnya kan. Pokoknya dari 8 minimal tuh 8, paling banyak tuh ada 12 tim.
Cuman ada Liga 2-nya juga kan. Oh iya. Nah, iya. Liga 2-nya lumayan banyak, kemarin berapa 9 gitu. Itu kalau liga skemanya gimana sih? Kalau yang liga? Nah, kalau e-sports tuh biasanya biasalah home away. Tapi dibagi kayak misal ya putaran pertama, putaran kedua gitu. Nah, karena e-sports abis muncul klasmennya itu kayak dibikin babak playoff-nya gitu. Bisa kan berapa 8 besar atau 4 besar gitu. Kalau yang biasanya sih kayak misalkan ada advantage sih buat 2 teratas gitu, nanti dia udah dapat slot duluan di mana lah di babak apa gitu kan. Nah terus ntar yang misalkan peringkat 4 sampai 8 tanding dulu, yang kalah langsung pulang gitu. Terus sistemnya kayak misalkan best of 3 gitu sih kalau e-sport biasanya gitu aja, dicari sampai final gitu. Itunya timnya berarti kalau PSS enggak juga. Nah, kalau dulu zaman PES itu kan bisa di mod. Itu pakai PSS beneran. Nah, cuman semenjak 2022 itu kan dia ganti jadi eFootball coach. eFootball tuh masih belum bisa di mod sampai sekarang gitu. Jadi pakainya? kita pakai timnas Indonesia dari 2022 kan. Oh. 2022 pakai berarti timnas nggak bisa Indonesia. dibikin ya. Iya, nggak bisa dibikin. Nggak bisa dibikin. Nah, terus pada akhirnya di 2024 Anda mewakili Indonesia tuh. Iya, mewakili timnas Indonesia. Timnas Indonesia ke kejuaraan dunia. ke AFC dulu KFC, awalnya. Piala Asia dulu ya. Piala Asia. Piala Asia, dan di Piala Asia Juara. hasilnya AFC juara. Kacau. Iya. Juara Dan- terus nih. Tapi kalau untuk main di kawasan Asia udah berapa kali sih sebelum Piala Asia ini? Paling Asia Tenggara itu ya. Asia Asian Games kan nggak jadi ikut kan? ya. Asia tuh 2019 kan sempat tuh yang juara 1-1 sama 3-3. Terus di Liga Thailand juga nyampur sih sebenarnya. Pemain-pemainnya Asia juga ya. Iya, ada yang dari Jepang gitu Iya, kan. iya, iya. Jepang, Vietnam, Thailand, Indo, Malai gitu. Pokoknya apa? Monster-monsternya lah ngumpul Iya, gitu di di Liga Asia, Thailand iya. tuh. Jadi ya nggak kaget lah kalau Asia gitu kan udah pernah biasa. kenal. Nah, Piala Asia kemarin di 24 2024. Abis itu langsung tuh ya langsung ke kejuaraan dunia. ya Ah. akhir tahunnya Dan di kejuaraan dunia juga juara. Ya. Gila. Nonton enggak? Nonton lah, kan nonton di sini. Iya benar. itu aku sebenarnya ada sih ternyata, kan gue nonton final. Itu pertama kali gue nonton final si Faidan. Itu ternyata kalau main gameplaynya ya kayak dari belakang buang ke depan, dari belakang buang ke depan. Kata gue, ini kenapa nggak main dari kaki ke kaki ya gitu. Karena lawannya jago pasti bisa. Aku sampai nge-DM, dan itu kenapa sih kalau main ke atas? Emang kalau main PES mah begitu kata. Kan gue nggak ngerti kan. Tuh Karena- teman-teman, bulat ya. Bulat ini strategi juara dunia nih. Nah iya, Dari kiper bulat. itu Bulat ya. itu kenapa? Kan kita udah pernah sempat ketinggalan kan 1-0 sampai Iya. akhir-akhir tuh Ah. sebelum si itu nyetak tendangan bebas apa bukan ya awalnya, pokoknya satu sama Yang jadi corner. 2-1 yang match pertama tuh game. Ciegi Ah. ya itu bukan Itu kenapa gameplaynya bung bung bung? iya karena emang apa ya paling efektif aja sih di football, karena jadi di football tuh ada fitur gitu namanya match up. Nah match up tuh kalau dipencet dia ngeblok sendiri tendangannya gitu. Misalkan ada player passing, terus kita pencet match up nih sebagai defender gitu ya, udah keblok sendiri. Nah kalau bola atas itu lebih susah gitu diantisipasinya. Terus tambah lagi kita main co-op. Kalau main co-op ya main 2 lawan 2 itu kalau habis kirim umpan lambung kita bisa make a run gitulah. Jadi variasinya juga Lebih banyak. Maksudnya kenapa nggak set up dari back bola pendek ke kanan atau bola pendek iya ke karena tengah? itu tadi. Karena dia bisa ngeblok Ada dari depan. ngeblok itu Kalau tadi. ngeblok di Nah. pertahanan kita lebih rawan kan. Iya sementara iya. kalau misalkan si player yang mainin gamenya ya, si player yang mainin gamenya dia levelnya udah tinggi, itu pressingnya juga ngeri ya, sama kayak sepak bola nyata aja lah gitu. Liverpool itu ya kayak gitu, kayak ngadepin pressingan Liverpool gimana sih gitu di dunia nyata. Nah kayak gitu kita Daripada tuh, resiko, Buang udah aja. Ya, makin jauh dari kotak kita, sementara kita Iya. punya banyak pemain di atas. Udah di setting gitu. Ya, jadi emang fokusnya mainin di second ball-nya aja. Oh ya, oke. Oke. Berarti teman-teman bulat dari kiper ke depan bulat. terus kan itu main 2 ya, di belakang ada 1
pelatih. Ya, Nah, itu pelatih sebetulnya tugasnya apa? kayak ngerimain aja sih apa yang udah kita latih biasanya apa gitu. Kalau kadang kan kalau lagi tanding itu yang ada ngeblank gitu atau Ya, gimana lupa gitu gitu ya. lupa. Ya dia yang ngerimain. Terus kalau misalkan kayak kelemahannya kadang tuh yang main tuh nggak ngelihat gitu kelemahan musuh tuh di sini gitu kan karena terlalu Orang lain yang fokus sama lihat, ya, bola ya. gitu atau gimana. Nah orang lain yang lihat jadi kadang kita ya gitu. Ini tuh pernah waktu AFC tuh ini tuh mereka rapet banget ya di mana bolongnya aku bilang gitu. Oh ini nih di sini nih. Oh iya. Karena kalau main ya nggak Enggak ngeh lah ya. iya ya. nggak selalu Karena fokus. lagi fokus pindahin bola Iya. kiri ke kanan ya gitu-gitu. Nah, terus kemudian itu tuh kan di final kita membalikan keadaan kan. Ya, Iya, kalau Itu sama sebenarnya kalian sebenarnya percaya nggak kalau bakal juara? percaya sih. Walaupun dalam keadaan tertinggal itu? Iya. Atau udah di deg-degan yang kayak nggak bisa nih. Enggak. Soalnya itu kita susah banget golin tuh yang match pertama ya. Iya. Final match pertama tuh. Masalahnya itu nyerang terus kan, nyerang terus bisa kok bisa gitu. Kayak nyerang terus cuman apa kalau di game tuh ada namanya script kan. Jadi kayak semuanya tuh seakan-akan udah diatur. Nah, sebenarnya kalau di game yang normal ya maksudnya di pertandingan eFootball yang lain itu tuh game kita kalah karena skripnya emang lagi ke Brazil gitu loh. Bolanya algoritma ya, iya, ya, algoritmanya lagi ke Brazil gitu loh karena itu tuh bola-bola yang kita ketahan sama kipernya itu tuh bola-bola gol gitu. Itu tuh yang biasanya kita bikin gol tuh ya kayak gitu. Harusnya gol, cuman ketahan terus kayak bisa kok ini nih dari tadi kita nyerang terus bahkan kayaknya dari kebobolan itu kita nggak ada keserang lagi bener-bener Rapat mereka. iya bener-bener kita juga ngegempur terus lah. Itu emang mereka sengaja yang defend ataukah emang mereka udah nggak bisa keluar aja dari serangan kalian? Banyak sih faktornya Bang Mamat, bisa jadi kayak fokusnya juga beda kan. Biasa kalau orang udah unggul fokusnya ya kalau di football tuh buang bola aja gitu, nggak pengen kayak build up serangan gitu terlalu banyak resikonya. Jadi kadang kalau misalkan ya bolanya mereka buang-buang kan jatuhnya ke kita lagi kan. Jadi ya seakan-akan kita yang pegang kendali pertandingannya gitu. Itu pas sampai menit akhir itu gol tuh menit berapa ya? 86. 8 ya. 86. Itu masih 85 kita di sini kayak kalah nih match pertama kalah nih. Itu kalian gitu juga apa? Enggak Tetap bisa. yakin bakal ada gol? Iya, tetap yakin. Kok bisa? Soalnya apa ya bisa banget sih apalagi cuman satu gitu coach. Cuman satu mah ya aku pernah kalah 2-0 menit 8 berapa ya? 88 apa ya? Terus akhirnya bisa jadi 2-2 gitu. Itu tuh di World Finals tahun 2019. Terus kayak ya setelah pertandingan itu aku ya jadi nular aja sih, jadi terbuka kayak oh iya ternyata sebenarnya ya pertandingan tuh masih bisa diperjuangkan aja sampai peluit. Justru ini titik kalau panjang. kita nyerah dikit habis tuh hilang iya, tuh. bener. Apalagi Jadi kalau nggak misalkan boleh. kita nyerah kayak nggak bisa nih terus hilang fokus kan jadi kayak kebobolan gitu Coy, nambah gitu. mentality coy Mental, ini. iya. Oh, Mental sih. Menit Ingat tadi ya 85. L1 segitiga bulat mentality. Catat Turnamen. turnamen rental Iya PS. ini. Menit 85 belum jebol tenang, dia Tenang, bakal tenang. datang golnya. Iya. Pokoknya serang terus aja gitu Iya. ya. Bener golnya bener. datang 1-1. Dari situ sama. pas udah 1-1 udah lah ya itu kita udah yakin bakal bisa balikin sih. Iya udah karena momennya juga udah apa ya udah Mereka udah kecipta drop juga, iya ya, udah ya. kecipta bahkan dari sebelum kita ngegolin gitu udah nyerang terus dan biasanya di football tuh susah sih untuk keluar dari posisi kayak gitu Tekanan tuh kayak gitu ya. iya terus kebobolan juga jadi kayak wah ini comeback ini gitu pasti gitu begitu kita nyekor 1-1 tuh Bener. ngegolin lagi nih pasti iya bener. Oke. Match ke 1 kan kita unggul tuh 2-1. 2-1. Nah, kan ini round of 3 ya. Yang keduanya gimana? Ganti style atau bagaimana yang match kedua? Enggak, yang keduanya tetap sama lah karena mungkin kalau dilihat dari keseluruhan pertandingannya ya kita yang megang kendalinya lah. Mereka tuh ngegolin
kayak cuman dari kesalahan awal doang. Jadi itu tuh aku lagi megang Rizky Ridho, terus udah aku pencet gitu. Cuman kadang emang Stick rusak. Enggak rusak. Stick rusak, emang stick Cuma- rusak. Berarti ada di Jumper di dunia Nggak, nih, Piala stick Dunia. rusak itu ada. Ada. Ada ketimpangan pemain gitu lah. Kan Indonesia lawan Brazil. Ya. Jadi mau ratingnya disamain kayak gimana pun sebenarnya tetap kita rugi. Nah, itu tuh kayak telat buang bola gitu dianya, terus akhirnya kerebut. Oh, Rizky Ridho telat buang bola. Iya. Rizky Ridho. Rizky Ridho harus Tuh, dimarahin. gara-gara Anda nih. Ini kita kebobolan Rizky Ridho nih. Cuman ya udah ya pokoknya nggak ada serangan yang berbahaya gimana lah abis dari situ gitu. Terus ya udah di match keduanya nggak ada perubahan yang gimana sih sebenarnya, kita cuman masih Menguasai stick aja. lah ya, stick sama plan yang awal gitu. Jadi Gak ada ya udah. rencana rubah plan juga ya. Oh, nggak ada. Skema apa-apa nggak Iya. ada di Ya rubah. terus ya udah kebukti juga kan akhirnya bisa lead 2-0 tuh menit berapa ya lupa, 26 kayaknya deh. 26 tuh udah lead 2-0. Udah tinggal rasa- fokus doang iya. itu. Udah tinggal rasa jaga kayak terus. wah udahlah. Tapi tuh injury time-nya kayak lawan Bahrain, coy. Ya, Iya, Kan di PES gitu kalau ada scrimmage pelanggaran gitu. wah ini bisa injury time kita sampai gua udah mau story kan. Kagak di-print wasit gitu. Iya. Tapi enggak deg-degan kalau yang nonton Nggak. deg-degan soalnya dan serius. Enggak sih. Biasa aja sebenarnya. Oh, itu udah tertanam dari zaman dulu kali ya, udah Iya. selalu. Dan itu kan lawan Brasil tuh. Merekanya sendiri itu kamu udah pernah lawan di mana gitu? Belum. Udah, kalau yang satu sebenarnya udah, yang satu ini dia lumayan baru lah, aku belum sempat nemuin. Nah, yang satunya itu jadi dia kebetulan yang ngalahin aku di World Finals 2019. Jadi aku ada di final Piala Dunia. Lawannya tuh dia 3 lawan 3 yang agak berisi Oh, iya, satunya. iya. Nah, lawan tuh dia, terus aku kalah tuh waktu itu karena emang ya banyak lah faktornya, pengalaman juga belum ada. Sementara dia udah juara dunia pada saat itu. Dia udah gitu. mantan juara maksudnya Iya. udah juara dunia, datang statusnya udah Iya, juara dunia. Iya, udah sebagai juara dunia. Nah, Berarti dia juara dunia 2 kali berturut-turut dong. Iya. Nggak tahu ya yang maksudnya. Kan yang 2019 itu dia datang udah itu juara dunia, tapi maksudnya nggak tahu di tahun sebelumnya atau kayaknya di 2 tahun sebelumnya deh. Oh, tapi udah dia pernah udah aja. pernah. Oke. Ya. Nah, terus aku kalah di pertandingan itu gitu, di final itu. Nah, jadi kemarin di 2022 juga dia sempat main di EVL sih, ngewakilin apa ya gue? Rans 2022. Oh, dia tuh. ini. Ya, Guevara tuh sempat. Nah, terus kemarin akhirnya ketemulah akhirnya sama-sama lagi di final Piala Dunia lagi gitu. Terus ya udah, pembalasan. Ini Piala Dunia keberapa mau? 2 berarti. kedua. Oh, yang satunya itu enggak juara ya. Yang satunya nggak juara 2 kan, yang satunya. Juara 2, runner up lah, Oh, tapi runner 3 lawan 3 ya. Ya, tapi yang satunya semifinal. Oke. Yang ini akhirnya Akhirnya Juara dunia. Juara dunia pakai Indonesia. Gila. Gila. Orang kira condong juara dunia, Bos. Paling jago main PS1 Kiara Indonesia. condong, selalu condong. Selalu di depan maksudnya, selalu di depan gitu. Pemain paling jago satu Indonesia main PS. Iya. Kan kalau si Manar bisa mengklaim saya pemain FM terbaik satu dunia deh. Gitu. Sama si Ihsan waktu itu. Oh, tuh, belum tentu. Belum tentu kan dia udah. Kita nggak ikut aja. Kan ada piala aja jelas-jelas belum Iya, tentu. tapi kita belum ikut aja gitu. Kalau Ya, ini gimana? Kualifikasi di Ini Indonesia. paling jago satu dunia nih. Woi, ini Mas ya. Sorry mana Riksan. Ini ya, ini. Ini jago nih, ini jago. Kalau kayak stick ada untuk kelas Piala Dunia tuh sticknya ada khusus apa enggak sih? Apa sama aja sama stick rentalan sama kita yang suka main? stick hitam tuh. sama aja, cuman kan kalau turnamen e-sport tuh kita bawa ini masing-masing. Pegangan sendiri. Ya, Nah, yang Faidan sendiri itu equipment sticknya masing-masing. khusus mahal apa emang sama-sama aja sebetulnya? Enggak, sama aja. Masa? Iya, sama aja kok. Sebenarnya kemarin kan dari timnas kan, di provide timnas. Baru Sebenarnya itu berarti stick baru? baru, iya stick Yang- baru. oh. Sama aja, jadi kayak orang beli pakai gitu. Sama aja. Sama aja. Oh, yang beli di TikTok ya? Tapi Di TikTok. nggak harus kita tekan 2 kali 3 kali gitu. Langsung sekali juga ke opor. Iya. Iya, nggak harus kayak. Pernah nggak banting stick?
Kalau kalah gitu. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Pernah. Oh, ini Stick tenang stick nih. macet pernah nggak? Stick Nah, action maksud- mendelep gitu. Ya, kalau enggak analognya Analognya ke ke kanan terus ya gitu. betul ya. Kita mau pernah. ke kiri dia malah muter gitu. Nah ya pernah lah. Oh Gitu, pernah. kalau Wah udah ingat lama. juara dunia pernah mengalami stick rusak. Iya, jadi bro. kalian aman kalau lagi Aman turnamen kalau turnamen. bilang ke teman ini stick yang rusak Iya. stick aja. Benar, itu benar. Karena juara dunia pun. Karena juara dunia pun mengalami hal yang sama. Kalau stick punya berapa? Untuk turnamen setiap turnamen tuh bawa berapa stick sih? Satu dua lah, satu tapi kebanyakan jarang sih error gitu. Oh jarang. Jarang banget. Oh jarang. Tapi pernah kan? Enggak, maksudnya kalau error di turnamen ya, pas kalau lagi latihan gitu mah sering. Karena kan kita lebih lama menghabiskan waktunya pas latihan Iya, kan. iya, Jadi iya. ya kemungkinan Kalau di rusaknya pas turnamen jarang latihan. lah ya. Iya, karena kalau turnamen tuh sehari aja paling banyak kita main lawan 5 musuh gitu yang sehari beres itu pun gitu. Jarang kayak apalagi kalau liga kan kayak cuman main lawan satu tim doang kan, kayak cuman sepertandingan 2 pertandingan beres. Jarang lah kemungkinan errornya gitu. Kalau waktu final formasi yang nentuin siapa? Ada Rizky Ridho di situ, ada depan Dimas Derajat. Diskusi sih pemain biasanya. Itu sama aja gak sih sama tim Brasilnya? Apa? Maksudnya aku pengen tahu kayak Rizky Ridho speednya sama nggak sama speed back Brasil gitu. Terus penyerang kita Struik sama nggak sama speed si depan. Terus Struik sama Dimas Derajat itu secara nilai sama apa enggak gitu. Jadi kalau ratingnya tuh sama aku, cuman si itunya tetap di apa ya namanya, ability-nya tuh tetap disesuaikan sama karakter dia di Asli. dunia nyata. Misalkan kan dia pakai Neymar tuh, mereka tuh ya pasti dribblingnya yang bagus gitu, speednya pasti kayak paling 70 gitu ya, lambat lah gitu. Oh, So, karakternya mah sama. Oke. Cuman secara ratingnya sama 90. Nah, yang bikin rugi itu sebenarnya kalau di football tuh ada kayak apa ya disebutnya ya, skill gitu. Ada skill dari pemain. Nah, maksimal satu pemain ini punya 10 skill. Indonesia nih paling kayak cuman 2, 3 satu pemain. Yang punya banyak tuh cuman si Tom Hai doang. Kemarin ada 9 apa 8 gitu. Nah, Brazil tuh semua 10 gitu. Oh, berarti walaupun nilainya sama. Oh ada itu nggak bisa dibikin sama? Nggak bisa dibikin sama karena itu mengacu sama dunia nyatanya. Oh. Oh jadi tetap walaupun rata-ratanya sama 90 misalnya sama-sama 90 tapi tetap Spesialisasi. beda ya? Iya, 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 spesialisasinya. skill tambahannya benar. Oh, kita Oke. paling jago Tom Haye Iya. di PS Tom itu. Hai. Oh. Kalau striker lebih suka pakai siapa? Kemarin Sananta karena kita main bola atas kan. Kepala ya? Ramadan Sananta. Iya, Iya. oh, dan- kepala. Iya benar. Yang setup tim line up siapa? Diskusi sih pemainnya. Diskusi aja. Diskusi aja kan Bertiga itu diskusi tuh. Iya, kan itu di latihan kan. Hmm. Ya maksudnya udah line up pas latihan tuh udah ngulik semuanya dipakai gitu, mana yang paling cocok. Ya udah pas main kayak tinggal mau ada yang diganti atau enggak, tapi ya enggak sih. Dari latihan tuh emang hasilnya itu gitu. Udah tahu karakter semuanya. Kemarin kita tuh turun di berapa cabang ya? 3 lawan 3 sama? Udah. Oh, sama mobile. Oh sama mobile. Iya, kemarin ya, tuh iya, eFootball iya. konsol sama eFootball mobile kan. Iya, mobilenya kita semifinal ya. 8 besar kemarin kalah sama Oh, Thailand. 8 besar ya. Oh iya. Kita Dan nggak- tetangga-tetangga di Kiara Condong pada tahu nggak? ini juara dunia Faidan nih. juara dunia. 2 kali udah ikut Piala Dunia nih. Tahu. Hah? Tahu Tahu. tetangga-tetangga di Binong itu. Anak-anaknya disuruh les PS enggak? Enggak. Enggak lah. Enggak ya. Saya kalau punya anak tinggal di Kiara Condong, aku kasih les PS. Contoh tuh Faidan. Iya, aku kasih les PS. Suka main game, les saja kalian daripada main game sembarangan, les. Lesnya di mana cuy? Di rumahnya ini. Kan digaji per bulan. Ada yang les nggak? Ada yang datang ke rumah nggak sih? Boleh enggak? Kamu Enggak, mau buka les tapi enggak? aku baru buka ini coaching klinik. Nah, les gitu kan? ya. Itu pertemuan berapa kali? 4. 1 bulan. Ya 2 minggu lah, 2 minggu 4 sesi. 2 minggu 4 sesi, berarti 1 bulan 8 sesi. Enggak, maksimalnya. Oh, cuma 2 Iya. minggu putus, 2 minggu putus gitu ya? Iya. Gak bertahap gitu. Misalnya 1 bulan 4 kali sesi. Enggak. Jadi kalau mau 1 tahun les gitu lah kayak les bahasa Ya Inggris. sebenarnya bisa, cuman kan dibukanya per batch gitu Bang Mamat. Ini Oh. lagi batch 1 nih, baru yang pertama gitu. Nanti kalau mau ikut lagi ya bisa. Nanti diajarin apa aja sih? Ya itu aja sih cara-cara apa ya, kayak mostly-nya timingnya yang orang-orang nggak ngerti itu, timing ngepres kapan, nebak kapan gitu.
sih gitu. Cuman adalah banyak rinciannya sebenarnya. Skema-skema gitu, Ya gitu ya. skema-skema itu kan kalau game tuh hafalan kan sebenarnya kan. Ya itu pasti dikasih tahu. Terus kayak Wancu yang efektif. wancu ya ada Wancu yang kayak efektif gitu itu ada. kapan? Jangan tahu dari garis tengah udah wancu. Ngapain? Lu kayaknya kalau co-op sama gua gak beres. Enggak beres. Kita wancu gimana? Kapan wancu? Iya, enggak. Main bertiga tuh sulit tuh, main berdua, bertiga tuh bingung. Bener. Iya. Harus menyamakan taktik. Iya Betul, benar susah. Ketika gua lari ke sini lu gak ngoper kan. Wah ini mah kayak main ini lagi tadi Become Legend nih. Become Legend gitu. Udah gondrong keren, betis besar begini. Tapi gak bisa, gak dioper ya. Jadi juara dunia berarti ini ya apa satu prestasi yang pada akhirnya abang-abang yang kemarin pernah ketika Faidan masih kecil main ngadu itu saksi hidup ya. Iya pastilah mereka tahu gitu dari kecilnya gimana. Iya, gitu. iya. Emang anak ini mau main PS dari kecil. Abang juga pasti support ya. Ya. Iya. Nah, sekarang kan udah semua ada Asia Tenggara udah, klub Asia Tenggara udah. Semua apa yang belum tercapai di game ini? Yang pengen nih dari Juara dunia 1 lawan 1 lah belum. Oh. Juara dunia 1 lawan 1 belum. Kemarin kan baru 2 lawan 2. Kemarin ikut 1 lawan 1 juga. Nggak ada kebenaran nggak ada. Kenapa tuh? Kenapa nggak ada? Karena dari penyelenggaranya aja mereka pengennya Langsung. ngadainnya 2 lawan 2 gitu. Oh, oke. Jadi itu yang pengen dicapai. Tapi tahun depan kemungkinan ada. Apa memang nanti gak Emang bakal nggak- ada? Ada, tapi biasanya beda penyelenggara gitu. Kalau kemarin kan dari FIFA. Nah, kalau 1 lawan 1 tuh biasanya dari Konami. Dari developernya. Developernya Ya, yang bikin betul. semua jenis ya. Ya. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3 gitu-gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya kalau penangkepan aku sih Konami ngadain yang 1 lawan 1-nya. Nah, organizer lain itu yang ngadain co-opnya gitu kayak main FIFA yang ngadain 2 lawan 2-nya gitu. Dan ini mungkin untuk meyakinkan orang tua juga di sana yang anaknya sekarang mungkin lagi kayak Faidan ya. Profesi ini tuh udah menghasilkan belum sih? SMP Pak. Iya. Kayak 40 juta. Dulu, sekarang nih. Iya, sekarang malah makin kalau disebut menghasilkan ya makin banyak makin banyak sumber yang bisa dijadikan penghasilan sih. Kalau misalkan nggak bisa sampai levelnya untuk jadi profesional gitu ya, bisa jadi joki sekarang tuh. Nah, joki itu tuh juga penghasilannya besar juga gitu. Bisa Yang jadi daftarinnya joki. orang, yang main dia. Iya kayak tinggal penjoki. Cuman ya pasti ya butuh bukti juga kan orang juga. Iya. Artinya yang main-main Gitu. PS aman. Sudah ada contoh? Udah ada contoh berhasil nih, udah ada Iya. contoh berhasilnya. Jadi aman lah orang tua juga gitu. Perlu ada di sekolah-sekolah nggak sih e-sport itu menurut kamu? Paling nggak sekolah dasar ataupun sekolah menengah lah, SMP lah. Harusnya perlu sih karena ya bukan untuk dilatih doang tapi ya untuk diarahkan juga nggak sih Bang? Ekstrakurikuler ya Iya, jatuhnya supaya ya bisa dianya ya. juga main game bukan hanya sekedar pengen jago terus kayak mengorbankan semuanya demi dia jago gitu. Kita kan juga harus ngasih insight yang dimana kita harus mengorbankan waktu di game yang nggak bisa pakai karena kita harus belajar gitu, dimana kita harus ngorbanin waktu istirahat, kan hal-hal kayak gitu juga perlu di sharing lah gitu. Belum juga kondisi-kondisi kayak apa ya kayak aku waktu Buriram dulu itu juga kan belum ada contohnya dulu. Siapa juga yang pernah kejadian kayak gitu kan. Jadi kayak aku juga nggak tahu harus kayak gimana gitu. Tuh, jadi kalau bisa jadi ekstrakurikuler Ya. sehingga bisa di manage lah Ya, anak-anak yang suka benar. game dan juga anak-anak sekolah pada akhirnya kan akan menyenangkan datang ke sekolah Ya, karena betul. dia mau main game jadi ke sekolah gitu. Iya. Menarik ya, iya. Nggak bolos-bolos sudah. Ekstrakurikuler Nggak gitu. Nanti dia tinggal milih mau ekstrakurikulernya pramuka, karate. Iya. Iya kan, benar. futsal Betul. atau game gitu kan, e-sport. Iya. Ada Nah, wadah jadi ya benar. Ada wadah gitu. Jadi ini akan jadi pekerjaan bukan lagi hiburan. Makin bingung orang hiburan apa ya. Hiburannya udah jadi pekerjaan. Ya sama kayak kita nonton bola Mas. Aku nonton bola sekarang. Ya Allah itu. Kok pekerjaan? Tapi dan kamu kemarin ditantangin FM sama si Manar sama si Iksan itu berani nggak? Kamu suka main FM gak? Berani lah. Pernah main FM? Pernah. Suka? Main FM suka.
Oke. Oke. Juara dunia. Kalian juga coba main PES. Jangan tantang ini ke game kalian aja. Kalian juga ke ke PES juga Manar sama Iksan. Ini Tapi kita bangga ya, 2 e-sport ada Football Manager sama eFootball. Faidan mendapat 2 juara dunia buat Indonesia itu. ya, itu hal top yang itu. terbaik. Jadi itu semakin membuktikan juga kalau sebenarnya di bidang teknologi, di bidang game, selama bisa terkontrol, anak-anak Indonesia itu punya kemampuan yang hebat bahkan. Iya, nomor 1 bahkan. Nomor 1 di dunia. Ini udah dari lama, dari zaman PUBG juga jago-jago. Iya. Dulu Point Blank juga kita iya. semifinal tuh. Mobile Legends. Abang aku tuh. Oh iya. Iya semifinal dulu lawan Brazil juga, kalah sama Brazil di Brazil. Di Iya, Brazil? Iya, Ole tuh. Yang jago emang dia. Sekarang udah barbershop. PB dulu kan. Tahun berapa, Bang? 2000 berapa dia ke Brazil ya dulu? Belasan ya? Iya. Dia PB, dia semifinal tuh, mereka tim yang dari Bekasi itu teman-temannya. Emang juara dia. Iya, jadi ikut bangga Iya. sama Iya. teman-teman yang lagi berprestasi di Jadi sebenarnya bisa lah kita tuh anak-anak mudanya tuh Gen Z kita tuh yang suka game tuh hebat-hebat sebenarnya dan bisa bersaing. Thailand aja pakai dari kita. Iya, back to back. Back to back lagi ya. Ini contoh grassroots-nya bagus berarti. Pembinaannya. Tapi ini grassroots-nya bagus karena di setiap tempat ada rental. Jadi kalau di setiap tempat ada lapangan, sepak bola kita juga bagus. Ini contohnya. Iya, maksudnya di setiap tempat, kalau real life ya, di setiap tempat ada grassroots, ada lapangan, Buat main. ada pembinaan, ada turnamen. Ada komunitas di situ ya. Iya kan, ada turnamen, ada pertandingan. Maka di real life juga sepak bola kita bagus. Ini nih hasil-hasil rental dari rumah nih. Iya. Iya kan. Ini dari SMP udah main turnamen. Main turnamen, ada match, pulang dari Vietnam bawa pelajaran baru. Iya. Main di Thailand. Main di Thailand, Asia, Asia juara dunia, udah 2 kali juara dunia. Rizky Ridho loh. Blunder di Piala Dunia. Apalagi Rizky Ridho blunder di Piala Dunia di game ini. Iya. Oke. Kita sekarang masuk ke Ultimate Team. Nah, Karena ini spesial ya, Faidan yang datang, kita mau suruh untuk susun 11 pemain terbaik di Game PES. Di Game versi, PES. Iya, versi. Jadi sepanjang masa. Misalnya dulu Faidan Iya, ini SMP jago mainin. banget, ini bagus banget nih. Itu versi Faidan ya. Tapi kan kalau sekarang ada kayak Dream Team gitu, jadi kita pakai pemain-pemain jadul itu nggak apa-apa Nggak dong. apa-apa. Ini sepanjang masa. Versinya Faidan. Versi Oke. Faidan dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang ada juga silakan masukin aja. Oke. Ya. Dulu misalnya Adriano boleh. Iya. Boleh, bebas. Formasinya Bebas. dulu. Formasi, mau pakai formasi apa? Formasi 5-3-2. 5-3-2. Wes. Itu tadi tuh. Udah nih. Udah. itu. Oke. Nah, Penjaga Oke. gawang. penjaga gawang. Dulu siapa ya? Boleh sepanjang masa. Boleh dulu, boleh sekarang. Yang jago banget yang itu. Ini Peter Schmeichel. Michael. Wih, tulis Michael. Nggak apa-apa, gitu. udah. Ngomongan. Oke, 3 back. 3 back ya. Kalau di football di PES dulu siapa ya back? Banyak. Iya, Serie A sih dulu ya. Ya Inggris juga Ferdinand Vidic itu kan Sekarang masuk. ini deh Araujo deh. Araujo. Soalnya di Barcelona. di football bagus banget. Ini Tomiyasu. Tomiyasu. Kiri. Tengah. CB tengah Maldini deh. Paulo Maldini. Maldini. Ya, Ya, tengah. nggak apa-apa deh. Ya, boleh. Kanan. Nah, kanannya Oh, ini banyak nih, Cafu zaman dulu. Neville. Ada juga Grigera. Grigera Ajax. wah, ini Zambrota. Wih, bagus. Cafu sih ini. Cafu. Oke. Kiri. Kirinya Roberto Carlos lah. Roberto Carlos. Enggak di striker ini. Di sini aja. Nah, Di belum sini. zamannya, belum zamannya. Belum. DM. DM. Siapa tuh dulu? Vieira. Vieira. Vieira, Bagus oh nih. iya. Vieira Juventus. Pasti. Vieira. Vieratel. Vieira teh. Tulisnya. Iya, lu pikir Iya. Vieira. Enggak apa-apa, enggak bentar deh. Ganteng hatiku. Itu Vieira itu.
Satu. Di eFootball ya. Ada Zidane, Nedved, Seedorf. Edgar Davids. Di 2003 banget itu. betul di PS 2003. MU ada Scholes. Di Barcelona Xavi Iniesta. Yang sekarang. Sekarang siapa ya bagus ya? Rodri, Brian, De Bruyne, banyak banget ini. Tinggal pilih 2 aja. Seedorf deh, boleh Seedorf. 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 Satu lagi. Baru ya ada Ultimate Team yang masukin nama Seedorf. Seedorf. Ya Allah, dia masih cari itu tulisan Peter Schmeichel gimana. Nanti aja ntar. JM satu lagi. CM satu lagi nih. Ah, Mateas, Mateus. Mateus. Uduh. ini, Oh dia di PES bagus ya? Iya, bagus. Lothar Matthäus. Bagus. ini bagus. di apa namanya kalau fiturnya apa namanya? Legend. Legend Apa? ya. Iya. Dia muncul Dream nanti Team. kasih. Oh. Pakai striker Striker dua ya. ya. Dua striker. Biasa aku pasti nih favorit Gullit. Ruth Gullit. Satu lagi. Satu lagi banyak. Ibrahimovic, Adriano, Ronaldo 9, Cristiano, Lionel Messi. Kalau yang jangkung-jangkung, Ibra syuting sama sundul juga gila tuh. Atau mau lebih tinggi lagi pohon kelapa Peter Crouch. Lebih tinggi lagi Jan Koller. Termasuk di situ. Apa? Kolar sama Baros dulu ya? Dortmund ya? Messi sih. Messi ya. Messi Messi ya buat dribbling sampai mati ya. Messi bener. Messi. Satu super Satu sub. super sub nih. Ronaldo dong. Ronaldo mana? Cristiano Ronaldo. Pelatih. Faidan apa siapa? Ruben Amorim. Bagus. Kaptennya. Kapten tim ini. Buat begini katanya. Kapten semua. Banyak lagi. itu. Ada Maldini, ada Cafu deh, Cafu. Oke, ada yang mau diganti atau enggak? Enggak. Apa? Enggak ada. Lock Oke. ya? Ya. Oke, itulah dia Ultimate Team dari Rizky Faidan. Faidan. Mantap. Gila. Jagoan-jagoan di Jagoan di PES. PES. Oke. Kita ada 2 penelpon yang akan telepon langsung kepada Rizky Faidan Ya, yang mau nanya langsung nih. melalui video call. Yang pertama ada siapa? Oke, halo. Halo, dengan siapa? Dengan siapa? Halo, saya Alvin. Dulu pernah dapat telepon kayak gini nih waktu zamannya Bang Sadat. Oke. Pernah apa, Vin? Pas telepon Bang Sadat ya, waktu Bang Sadat. Iya. Erspo. Iya. Oh, oke. Halo, Coach Ipan. Halo juga. Halo. Oke, Ya. passwordnya. Podcast 77, podcast terbaik sealam goib. Bagus. Salam goib sekarang. Oke, silakan mau tanya apa buat Faidan? Buat halo Champs. Keren Oh, banget Champs. Champs. Buat Binong Boys, ada pertanyaan nih. Apakah rental PS dan juga warnet tuh jadi tempat pembinaan talenta baru nih di ajang esport ini? Gimana tuh? Menurut Champs gimana nih Champs? Nah, Itu aja sih oke. pertanyaannya. Pertanyaannya kita bahas grassroots nih, supaya PSSI dengar nih. Iya. Iya benar. Iya. Ya, Oke. Itu aja apa ada lagi? Udah situ aja. Persipan, masa Persipan kagak masuk Liga 4 Banten sih? Enggak, ininya apa namanya? Ownernya korupsi. Ini pemilik ripanya korupsi. Gak ketemu Persitangsel dong, silaturahmi yang Persitangsel. Iya, Coach Ripan sebagai owner klub korupsi kemarin. Dia udah bilang gak bayar pemain. Enggak. Gitu tuh, pemain. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Padahal udah Persat Polres nih. Iya. Memang kacau. Thank you. Oke, makasih Mas. Thank you, Vin. Yuk. Nah, gimana tuh? Apakah rental warnet ini sebagai media pembinaan sebenarnya, sehingga melahirkan juara-juara yang hari ini juara atau nanti juga gitu? Oke, jadi pertanyaan bagus sih menurut aku. Jadi warnet dan rental itu sebenarnya sangat punya pengaruh untuk calon-calon pemain e-sport, karena pertama salah satu pengenalan game itu kan biasanya ada di warnet atau di rental. Kedua juga buat mereka-mereka yang nggak punya
device di rumahnya, nggak punya PC, nggak punya laptop, nggak punya konsol gitu kan, pasti kan mainnya di warnet. Dan untuk mengembangkan skill itu kan butuh apa ya, butuh minute play lah gitu. Kita makin rajin main ya, kita makin tahu mekanisme gamenya tuh bakalan seperti apa. Apalagi kalau misalkan kayak game-game kompetitif itu, game-game e-sport tuh biasanya ada kayak disebutnya tuh meta kan, most effective tactic available. Jadi udah ada hafalan-hafalan yang harus kita bongkar, dan salah satu cara membongkarnya adalah dengan kita sering bermain game itu. Jam gitu. terbang Jam berarti terbang, ya. Dan iya. itu didapatin di warnet-warnet Iya. ataupun rental-rental ini. Benar gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk grassroots penting banget lah itu. Berarti kita juga harus berterima kasih kepada abang-abang yang suka buka ini Ya, apa betul. tempat PS yang suka Iya. berapa jam bang? Gitu. Ya. Kakak- Sambil ini remote ya. Iya, kakak Andre Watimena, ya, Renol Watimena, rental Di mana PS nih? dekat rumah. Oh, di Fak-Fak. Ini rental PS-nya Amo juga. Oh, Amo, iya, oke. Sani, Fajar, juga di sana, situ. itu, Ya. itu. Rental itu sama rental Sony, abang dari rental Sony. Tempat rentalnya Iya, iya. Jailani. Oh itu Ya beda nih, ada sebelum jalani ke timnas itu main PS main dulu. rental dulu. Iya, iya, iya. Kita terima kasih loh terima untuk kasih semua yang banyak, membuka terima rental kasih. PS yang buka Iya. dari jam 9 buat ini ya, Betul. buat bolos. Iya, saya nggak pernah sih, saya nggak pernah. Saya soalnya dulu janjinya adalah kalau saya ranking 1 dapat 100.000 untuk habisin di rental. Benar ranking 1. SD mah ranking 1 terus. Main 100.000. 100.000 terus. Yang lain ngantri berarti nggak main. Iya itulah hari kebahagiaan saya terima rapot itu ranking 1 dapat 100.000. Untuk main PS. Rental kan 1 jam di berapa zaman di saya Fak-Fak? udah 5.000, udah mahal banget waktu itu. Karena emang satu-satunya rental Sony waktu itu ya, baru habis itu yang lain buka. Itu udah 5.000 coach. Jadi aku bagi jadi 2 hari, aku bagi jadi 2 hari. Juga nih orang. 20 jam. Ya terima rapot taruhlah jam 12 selesai tuh. Jam 12 sampai maghrib tuh aku main. Iya. Besok lagi segitu lagi gitu. Kan udah mulai libur panjang tuh kan. Nah, aku habisin tuh. Kalau aku sih patungan main turnamen. Tapi bukan turnamen beneran. Jadi misalnya kamu 5.000 kita berempat itu main turnamen pakai sistem gugur gitu. Oh. Kalah ganti udah kalah Gitu. ganti gitu. Nah, itu jadi Pokoknya semua rental PS keren. keren kalian. Lu sempat beli memory card enggak? Punya buat mainin abang Iya. sepupuku yang temannya Jailani. Buat Master League, Temannya Jailani, Iya. yang abang sepupuku. Nah, itu yang punya. Buat nge-save itu ya Iya, pemain ya. Iya. save itu macam-macam jadi Sama editan. Kalau dulu dibawa-bawa kan biasanya Iya, ke rental buat gitu. editan gitu-gitu. Karena dulu ada game apa tuh yang kasetnya juga yang kayak FM gitu sih. Yang apa? Atur taktik juga tapi kita nggak main gitu. Oh iya ada FM ya. FM kaset ya? Championship Manager apa? Nah, itu Oh, ya, iya, kayak FM, gitu. Nah, ya. itu aku biasanya tuh perlu untuk save itu. Kalau yang football yang kayak PES Winning Eleven aku main habis gitu. Ya, yang paling anjing di Pandeglang pernah ada. Kan kita sering antri kan. Misalnya lu sejam, gue nunggu 1 jam kan berarti. Dia dalam 1 jam main apa? Main catur. Maksud gue main catur kan lu gak usah di PS ya bisa. Nyata ikut lomba RT RW Gue nungguin orang 17-an. cuma main catur di Iya, PS. 17-an cari bapak-bapak yang udah tua di situ pasti jago main catur semua gitu. Oke, penelpon kedua. Halo. 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 Us. Halo, Ya, halo. Oke, dengan siapa? dengan Abi Bang Mama. Di mana, Coach Abi? Ripan. Abi di mana? Di Serpong. Oke. Serpong. Di situ udah malam. Emang udah malam 6:30. Iya, udah maghrib Bang Mamat. Ini jam berapa? Astagfirullah, belum maghrib. Belum maghrib kita. Udah ini. 6:30 Bang Iya, Mamat. Bi. Kita nggak sadar ini. Aku perasaan tadi mulai jam 5 ya. Oke, terima. Astagfirullah, mertua aku di bandara lagi. Bi, pertanyaannya untuk Faidan. Oke, yang pertama buat Bang Zaidan ini, saya kan mainnya mobile nih. Kadang-kadang suka ngelawan musuh tuh yang formasinya aneh di sebelah kanan doang tuh. Terus crossing tengahnya ada bullet header. Itu susah banget ngelawannya tuh Bang. Itu ada taktiknya nggak Bang? Ngelawannya gimana tuh Bang? Taktik nih. Asik. Oke. Satu lagi boleh nggak? Oke, Coach Ripan boleh, atau Muhammad? boleh dong. Satu lagi saya punya temen nih namanya Albi. Dia mau jadi pro player, mau jadi juara dunia juga. Itu ada kejuaraan regulernya nggak sih di Indonesia gitu buat seleksi jadi pro player gitu lah. Oke. Supaya bisa masuk kejuaraan dunia Oke, gitu. sebelum kita jawab tadi saya lupa passwordnya Anda belum sebut. Passwordnya.
Sport 77 podcast terbaik di bumi mengalahkan berita Luka Doncic ke Lakers. Oke, udah. Oke. Cukup. Oke. Terima kasih kita akan Terima jawab kasih ya. Kita jawab ya. Thank you Oke, Bang thank Mamat, you. Coach Rifan. Siap. Oke nih. Pertama, itu gimana cara ngelawan? Aku nemu di turnamen Malang, begitu juga. Gimana Di sih? asrama Fak Malang. Gimana dulu. maksudnya gimana? Di Wah, crossing. enggak, tumpuk pemain semua di sebelah kanan. Ya. Terus misalnya cuma ada 2 orang sebelah kiri. Oh. Nah, itu gimana cara ngelawannya tadi dia pertanyaan dia. Nah, jadi kalau misalkan di game itu sebenarnya kalau mau antisipasi agak susah karena ya itu tadi ada yang namanya meta. Jadi meta tuh mau diantisipasi kayak apapun ya nggak bisa karena emang Algoritma. itu ya iya. Nah, terus di football tuh ada yang namanya bullet header. Jadi kalau misalkan pemain itu lagi heading atau lagi duel bola-bola udara lah, dia tuh kayak loncatnya lebih tinggi terus headingannya powerful banget gitu, keras gitu. Ya kalau untuk antisipasi pasti ya naro kayak defensive fullback di kiri ya, tadi Bang Abi ya, Bang Abi Abi. gitu. Paling naro fullback di kiri, taruhin LMF gitu kalau untuk Jadi iya berlapis lah. dilawan, dilapisin gitu pertanyaan. Nah, cuman kan nggak harus kita doang yang harus mikirin cara ngejaga dia juga harus mikirin dong cara ngejaga kita, balikin aja. Berarti kalau dia main di kanan, sisi kirinya dia kan bolong, ya eksploitasi aja sisi kirinya kayak gitu kan bisa. Oh. Jadi jangan kita doang nih yang Ya mikir mikirin defensifnya, Iya, biar jangan- dia juga mikir iya, defensifnya benar. karena kita akan serang. Jadi misalnya dia bisa ngebobolin kita nggak apa-apa, tapi kita harus mikir cara Iya, ngebobolin dia juga ya. benar. Seperti kata Coach Justin, Apa lagi? Anda mencetak 1 gol, kami mencetak Nggak, 2. tidak ada di dunia You nyata. still- Tidak you- ada. You still win the Lu game kata. cetak 4 gol, lu kebobolan 4 gol tapi lu cetak 5 gol, nggak ada di dunia nyata. Orang semua mikir adalah bermain tim. Ya, nggak mungkin bukan pertahanan. Saya bantai itu ya. Nggak bisa itu. Itu mungkin 1 match iya gitu. Nggak ada 20 match kayak begitu tuh orang buka pertahanan yang penting cetak gol. Ya emang tim lain nggak pikir defense ya, Bapak Mener VOC. Yang kedua gimana caranya jadi pro player karena temannya dia pengen jadi pro player. Nah, kalau untuk pro player sekarang pastinya udah lebih gampang lah dari zaman dulu karena sekarang wadahnya udah jelas juga. Kalau di Indonesia mungkin di football tuh ada Evo Indonesia sama ada IVL. Pokoknya pantengin aja lah IG sosmed di antara dua itu. Di IVL sih sekarang kalau yang lebih ini ya, lebih banyak step-stepnya, lebih jelas harus kemananya. Biasanya mereka kayak bikin turnamen untuk untuk semi pro gitu, untuk amatir. Jadi diketemuin sama lawan yang satu level dulu lah untuk nanti kalau misalkan mereka emang qualified gitu, bisa ditandingin sama lawan yang lebih expert lagi buat nambah jam terbang, buat nambah pengalaman, biasanya kayak gitu. Sekarang sih yang penting kalian tahu dulu aja wadah dari game itu tuh apa. Biasanya di sana udah kayak ada tata caranya lah gitu, karena lebih gampang lah kalau sekarang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan bener-bener buta gitu kan. Oke. Iya. Jadi lebih mudah ya, tinggal Iya, follow-followin aja tinggal ya. follow-follow Nanti informasi aja, ada di nanti situ. informasi ada. Terus ya ikutan turnamen lah kalau di luar itu ya, ikutan turnamen yang pasti karena jam terbang juga paling berpengaruh untuk perkembangan gitu. Terus ya ngulik sih, harus berani kayak ya jangan main latihan hanya sekedar untuk nyari main dan menang gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Kayak tadi misalkan bullet header, gimana cara antisipasinya dicari tahu gimana antisipasinya, gimana cara untuk bisa ngebalikin supaya dia juga mikirin pertahanan dia sendiri gitu. Kayak gitulah contoh-contoh kecilnya. Itu dia. Oke. Ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Faidan kalau main ngelawan yang kayak aku lawan Mamat yang geblek-geblek ini, itu tetap ngebantai apa? Udah santai-santai aja lah. Biasanya udah santai juga tetap ngebantai sih, Coach. Asli. Bukan sombong ini, tapi beneran begitu. Santai doang ke bantai. Walaupun santai. Ya, makanya kita nggak usah pernah bermain ya.
Oke. Faidan terima kasih sekali Ya, lagi selamat terima kasih. atas juara dunianya. Yes, betul. Semoga ini pencapaian awal dan masih ada lagi Iya, piala-piala amin, buat amin, Indonesia yang dihasilkan oleh Faidan ya. Salam buat keluarga juga di Kiara Condong. Betul Ya, di siap. Kiara Condong ya. Kip Con, halo. Ya. Salam buat keluarga juga di Buriram ya. Buriram, Kan Thailand. keluarga profesional Iya. kontrakan. Ya. Oke, sebelum balik Kita punya oleh-oleh. Widih, Mantap. Kita sebut dulu 23 Indonesia Rizky Faidan FIFA World Cup juara Gamers. Mantap. Timnas Indonesia Rental PS Mantap, sudah lulus. Thank you. Apa ini 23 artinya? nomor punggung Faidan waktu di Bali. Ya. Bali United ya. Bandung Pride dan juga Kocak ya. Ini Bandung Pride ya. Blue. Silakan Faidan di tanda tangan. Oke. Gimana nih? Bebas. Bebas di mana aja, nanti kita pajang buat yang Faidan bawa pulang juga ada. Jadi hitungannya timnas berarti, Mat. Timnas lah. Ya memang pemain tim. Timnas Indonesia. Tik. Oke. Ya. Mantap, mantap. Siap. Sekali lagi terima you. kasih dan Ya. selamat Faidan. Thank you. Nanti kita berjumpa di waktu-waktu berikutnya lagi ya. Yes. Ya, Oke, makasih kalau juga. begitu saya Muhammad Al-Kadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Sekali lagi untuk The Champions Rizky Faidan. Sportcast 77 Ceretan kisah seru Apik dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty